Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Teknik Informatika 5B, di mana kami akan menjelaskan cara membuat aplikasi akademik menggunakan Micro Framework Class atau Python. Sebelumnya, di sini kami akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, cara menginstal Flex dan cara mengkonek MySQL. Selanjutnya, kami akan membuat beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel mahasiswa, tabel jurusan, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel nilai. Yang pertama, cara menginstal Flex dan mengkonek MySQL yang akan dijelaskan oleh Al-Qari'ah. Perkenalkan, nama saya Al-Qari'ah dengan NIM 204855003 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Flex. Sebelum kita masuk ke cara menginstal Flex, pertama itu kita buat folder terlebih dahulu. Terserah teman-teman mau buat folder di mana. Nama foldernya terserah teman-teman. Di sini ya, nama folder kami itu tugas UAS asli. Kebetulan kami udah buat foldernya. Terus kalau sudah buat folder, langsung masuk ke Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini kalian buat file, caranya itu, atau kalian masukkan folder itu dengan cara klik file, terus ada di bilang open folder. Nah, nanti kita akan masuk, dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini dan kalian pilih nama folder kalian. Di sini nama folder kami itu tugas UAS asli. Kebetulan udah ada, jadi tidak perlu. Terus habis itu buat file namanya run.py. Terserah kalian mau nama apa-apa, intinya ekstensi yang di belakang itu harus .py. Kemudian habis itu kita install Flex. Caranya langsung masuk ke terminal, bisa pakai shortcut Ctrl G. Di sini kita terlebih dahulu install Flex. Caranya yaitu ketik pip install Flex. Tunggu sebentar. Untuk menginstal Flex ini harus terkoneksi internet. Kalau nggak ada internet, beli. Oke, karena di sini bilangnya requirement already, berarti itu artinya kita sudah menginstal Flex. Kalau belum, nanti ada yang paling bawah dibilang sukses menginstal. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita menginstal Flex, kita panggil Flex itu dengan cara ketik from Flex, import Flex, kemudian kita buat di sana itu kita panggil nama web kita. Kemudian setelah kalian panggil Flex itu, kalian langsung ketik seperti yang tampil di layar ya teman-teman, yaitu app sama dengan Flex. Flex ini adalah kelasnya, kelas dari Flex yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kita memanggil Flex, kita akan mengkoneksikannya dengan MySQL. Nah, kemudian install MySQL-nya untuk bisa terkonek dengan database nanti. Itu dan cara pip install Flex MySQL. Lalu klik enter. Tunggu. Nah, karena di sini sudah kita install, otomatis dia akan seperti ini. Setelah itu, setelah kita menginstal Flex dan kita setelah mengkonekkan Flex-nya, kalian teman-teman bisa langsung panggil MySQL itu dengan db itu database, sama dengan py mysql .connect. Kemudian database, nah nama database yang kalian buat di SAM nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian usernya itu root. SAM itu kalau kita sudah install, otomatis akan nama usernya itu root. Terus password, kalau ada password kalian maka masukkan di sini. Kalau nggak ada, dikosongkan. Kemudian port itu port SAM kita. Kalian bisa lihat secara langsung di SAM.
Kemudian setelah kita menginstal Flex dan menyambungkan dengan MySQL, lanjut akan kita buat database-nya. Nah, untuk membuat database nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya cara membuat tabel mahasiswa yang ada Suryati. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membuat database untuk tabel mahasiswanya. Di sini kita klik opsi new. Nah, setelah itu di sini udah ada di tampilan ada tulisan database name. Di sini kita tulis tabel mahasiswa atau mahasiswa saja. Mahasiswa. Nah, setelah itu untuk kita membuatnya tinggal kita create saja. Mumpung mumpung tabel mahasiswa kita sudah ada, langsung saja kita masuk ke tabel mahasiswanya. Nah, di sini untuk tampilan yang tadi kita buat untuk tabel mahasiswanya ada NIM, kode jurusan, nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, dan alamat. Oke, langsung saja kita membuat codingannya menggunakan Visual Code dengan HTML dan CSS. Sebelum kita memulai codingan, sebelumnya kita harus membuat folder baru dulu yang diberi nama template. Terus setelah kita membuat template, setelah kita membuat folder template, di dalam folder templates ini kita buat file folder lagi untuk codingan mahasiswanya. Mumpung di sini saya sudah membuat dengan nama mahasiswa.html. Setelah itu kita lanjut untuk membuat folder baru di dalam folder templates dengan nama mahasiswa.html. Mumpung kita sudah membuat di sini untuk folder mahasiswa.html, di sini kami sudah membuat codingan untuk tabel mahasiswanya sendiri. Bisa dilihat dari tampilan sesuai dengan codingan untuk membuat tabel mahasiswa. Di sini untuk judulnya atau title-nya itu ditulis Sistem Informasi Akademik. Setelah itu di dalam tabel mahasiswa sendiri udah tertera di tampilan seperti yang di tampilan ada NIM, nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, jurusan, dan alamat. Dan tampilan untuk dari yang saya sebutkan tadi sudah tertera di codingan. Ini salah satu contohnya, ini yang untuk NIM, dan ini untuk nama, ini untuk jenis kelamin, ini untuk tempat tanggal lahir, teknik informatika untuk jurusan, dan peringkat jurang untuk alamat. Untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Izatul Asfiani. Saya lanjutkan di sini kita akan membuat tabel mata kuliah. Di tabel mata kuliah ini ada kode mata kuliah, NIDN, mata kuliah, dan SKS. Di mana untuk codingannya kita bisa melihatnya di Visual Code. Nah, di sini ada tabel mata kuliah HTML. Ini adalah codingan dari tabel mata kuliah. Nah, bisa kalian lihat ini banyak banget ya. Bisa digeser ke bawah, dan ke bawah. Hanya itu untuk tabel mata kuliah, di mana akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Ria Melani. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat tabel jurusan. Nah, di tabel jurusan ini tertera nama, kode jurusan, nama jurusan, kaprodi. Di sini cara membuat codingannya itu kita akan membukanya di Visual Code. Nah, ini dia untuk codingan jurusan. Selanjutnya kita akan membuka codingan tabel dari jurusan tersebut. Dan di sini kita bisa melihat tabel dari jurusan yang tertera di sana tadi itu. Nah, ini dia ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan cara membuat tabel jurusan beserta codingannya. Selanjutnya akan dijelaskan cara membuat tabel dosen oleh saudari Neni Hazizatun Anissa. Pertama-tama kita masuk dulu ke PHP My Admin-nya.
Terus di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dosen. Nah, ini dia tabel dosennya udah jadi. Kita langsung aja kita masuk ke tabel dosennya. Nah, kebetulan tabel dosennya udah jadi. Isinya ada NIDN, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan tempat lahir, alamat. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke Visual Studio Code-nya. Di sini ada codingan dari data dosen. Nah, di sini dia codingan dari data dosen. Kebetulan codingannya udah jadi. Di sini saya nggak perlu banyak jelasin. Di sini bisa lihat aja kayak gini codingannya. Ini dia codingan dari data dosen. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Patpala Aini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel nilai. Nah, ini tentang tabel nilai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa aja yang ada di tabel nilai. Yaitu ada ID nilai, NIM, kode mata kuliah, absen, tugas, UTS, dan UAS. Ini adalah tampilan tabel yang kita buat dari PHP Admin. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel di Visual Code menggunakan HTML dan CSS. Langsung saja kita ke Visual Code. Di sini tabel nilai. Untuk codingannya kami sudah membuat codingannya. Nah, di sini kita akan lihat codingan tentang tabel. Nah, bisa dilihat di sini dimulai dari table border yang ini. Ini adalah awal dari codingan tabel. Nah, untuk tabel ini kita sudah isi. Di sini ada mahasiswa, mata kuliah, absen, tugas, UTS, dan UAS. Di sini juga kita sudah isi data-datanya. Itu bisa dilihat di bawah isi dari tabel-tabel tersebut. Nah, ini adalah codingan HTML-nya. Nah, untuk memperindah atau mempercantik dari tabel HTML ini, kita membutuhkan CSS. Di mana kami sudah membuat codingan CSS-nya di atas. Di sini dimulai dari style yang ini. Dimulai dari style. Nah, di sini adalah codingan dari CSS-nya. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana tampilan dari tabel tersebut. Tabel yang pernah kita buat tadi mulai dari tabel yang pertama tadi, itu dari dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, nilai. Nah, ini dia kita simpan codingan tadi di desktop. Kita akan melihat hasil dari tabel-tabel tersebut. Di template. Selanjutnya kita buka home. Kita tunggu dia loading dulu. Nah, ini adalah tampilan dari website kami. Ini adalah tampilan home-nya. Nah, yang ini adalah tabel mahasiswanya. Yang kita buat tadi, tabel mahasiswa. Selanjutnya di sini ada tabel dosen, mata kuliah, dan nilai. Dan ini adalah dari tampilan KRS-nya. Tampilan KRS, selanjutnya KHS, dan jurusan. Dan ini paling di bawah ini adalah kelompok-kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan tentang bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan micro framework Plex atau Python. Di sini kami membuat beberapa menu. Yang pertama, menu home. Nah, inilah tampilan dari menu home yang kita buat. Selanjutnya, menu mahasiswa. Ada menu dosen. Selanjutnya, menu mata kuliah. Selanjutnya, ada tabel nilai. Ada KRS. Selanjutnya, KHS. Terus, selanjutnya yang terakhir itu jurusan. Di sini kita buat tabel jurusan. Ini siap kode jurusan, sama keprodi. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.